Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Kurniasih dari kelas 1B D3 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi sistem pencernaan manusia. Simak video berikut ya. Sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau gastrointestina adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini gambar dari anatomi sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Ini gambar anatomi dari mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung. Ini anatomi dari kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang ukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Ini anatomi dari lambung. Kemudian yang keempat ada usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terletak hanya lebih rendah daripada lambung dan memakan sebagian besar ruang di rongga perut. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau bagian tengah melingkar, dan ileum atau bagian terakhir. Usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan serta kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase seperti maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum, yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Fungsi dari usus halus yaitu yang pertama ada proses pencernaan selesai di sini oleh enzim dan zat lain yang dibuat oleh sel usus, pankreas, dan hati. Yang kedua ada usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Ini gambar anatomi dari usus halus. Kemudian yang kelima ada usus besar.
Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Ini anatomi gambar dari usus besar. Yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi, feses, dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sistem pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.